Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat cinta Kalteng semuanya di channel Kocak Komitmen Cinta Kalteng. Sebelumnya ayo kita ajarkan kepada semuanya salam cinta Kalteng ya. Jadi tatkala kita bilang salam cinta Kalteng, cinta NKRI begitu ya. Jawab ya. Oke. Kita ajarkan semua agar kita merasa bahwa kita ini punya rasa memiliki dan rasa cinta terhadap Kalteng sebagian bagian daripada NKRI. Setuju ya? Setuju. Kalau saya bilang salam cinta Kalteng, cinta NKRI. Tangan menggenggam, tanda kita semangat. Oke ya. Salam cinta Kalteng, Cinta Kalteng, cinta NKRI. Wah, ini. Oke, sahabat cinta Kalteng semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Dan mereka berdua ini adalah penggiat seni di Kalimantan Tengah. Anak-anak muda yang punya komitmen cinta terhadap Kalimantan Tengah dengan bukti mereka menggali sejarah-sejarah Kalimantan Tengah, dan sejarah tersebut diwujudkan lagi lagi dengan tarian-tarian dan juga sendera tari. Sendera tari itu boleh dikatakan seperti kalau dalam acara yang lain itu parodi, bisa juga ya, apalagi itu namanya pertunjukan teater, opera. Bukan boleh dikatakan sandiwara. Iya. Tapi itu diwujudkan dengan bentuk tarian-tarian yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, baik itu tokoh adat, tokoh budaya, dan juga pahlawan-pahlawan, yang terutama pahlawan-pahlawan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dan hari ini kita bertemu dengan dua orang yang sebentar lagi bikin event besar, yaitu event pertunjukan ya, pentas ya. Atau pentas sendera tari Ngabe Anom Suka, tentang menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Ngabe Anom Suka. Ya. Ini dengan siapa? Arbendi Itue. Arbendi Itue. Iya. Nah, ini Arbendi Itue. Dia juga adalah sutradara, penulis skenario, dan juga yang senang membolak-balik membaca, mempelajari kilas balik tentang Kalimantan Tengah, khususnya tentang tokoh-tokoh pembangunan di Kalimantan Tengah ya. Selamat datang Arbendi. Terima kasih undangannya. Dan juga ini dengan siapa? Ya, saya Siti Habibah, jadi saya koreografernya. Jadi kita berdua saling berkomunikasi untuk mewujudkan pentas yang sesuai. Oh, ini sutradara yang nyusun cerita, itu koreografernya. Nah, yang sendera tari membentuk bagaimana cara menariknya, gerakan-gerakannya. Saya lihat tadi malam tuh kayak senam ya. Saya pengen banget tuh. Apakah yang tua-tua begini ini masih bisa? Sangat boleh, sangat bisa. Bisa. Iya. Oke, saya dengar nih. Sebentar lagi kita mengadakan pentas ya. Iya. Pentas sendera tari atau seni tari yang menceritakan tentang Ngabe Anom Suka. Kalau nggak salah dilaksanakan 3 hari. Iya, 3 hari berturut-turut dari tanggal 28 sampai 30 Juli 2022, hari Kamis sampai hari Sabtu. Jadi hari Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu malam Minggu. Iya, malam yang panjang. 3 hari, 6 season. 6 session. Jadi tiap hari itu ada sesi 1, sesi 2-nya. Oh, tapi satu hal yang mau tanya nih, latar belakangnya apa sih? Sebenarnya ini keprihatinan awalnya. Keprihatinan karena banyak anak muda, saya sudah melakukan riset, banyak anak muda yang tidak mengenal cerita rakyatnya, tidak mengenal tokoh-tokoh sejarah lokalnya. Ini kan berbahaya. Jangan anak muda, orang tua juga banyak yang nggak tahu kok. Jangan anak muda aja. Jadi banyak yang kurang tahu gitu kan. Kalau ini berbahaya kalau tidak kita perkenalkan. Akhirnya kita gali terus. Contohnya cerita rakyat Kalteng aja itu ada 1000 lebih cerita rakyat Kalteng. Itu non fable, artinya tanpa ada cerita binatang.
Kemudian tokoh-tokoh sejarah kita kan banyak, mulai dari Temanggung Surapati, Jos Obos. Jadi bukan hanya orang kan tahu Cilik Riwut sebagai pahlawan nasional. Ya betul, itu yang ditetapkan. Tetapi tokoh-tokoh pejuang Dayak kan juga banyak. Seperti tadi Temanggung Surapati, Jos Obos, kemudian ada Ngabe Anom Sukah, belum lagi kita bicara Panglima Batur yang dari Muara Tewe, daerah Berito, bagaimana Panglima perjuangan. Batur itu kayaknya diambil Banjar nih yang sering cerita-cerita tentang Panglima Batur. Karena semua ini dulu kan masuk di dalam wilayah kerajaan Banjar. Dan itu menjadi kacau semuanya ketika Belanda masuk, apalagi Belanda membantu pergolakan di Banjar. Sehingga Dayak itu terpecah-pecah. Belah ya. Iya. Divide et Impera Belanda ini ternyata dampaknya sampai sekarang terasa. Iya, betul. Luar biasa ini. Jadi latar belakangnya itu ya. Iya, keprihatinan. Jadi pengen anak muda ini, generasi penerus, mengenal kembali lagi sejarah-sejarah daerahnya, cerita-cerita daerahnya. Karena prinsip saya adalah anak muda tidak bisa kita salahkan serta-merta. Kesalahan anak muda hari ini adalah kesalahan orang tua masa lalu yang tidak menceritakan kepada anak-anaknya. Jadi malu deh. Tapi juga kesalahan anak muda masa kini tidak mau belajar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sama-sama salah. Anak mudanya salah, tidak mau belajar. Orang tuanya salah juga, tidak mau mengajarkan. Tapi kalau aku sih ya, segala sesuatu itu, baik itu ilmu pengetahuan, sejarah, dan apapun juga namanya itu, memang kayak itu perlu promosi. Betul. Bagaimana orang bisa tertarik hatinya ingin mempelajari itu tergantung promosi. Benar-benar. Dan kalau tentang sejarah ini, tentunya bagi aku ya, rakyat jelata ini berpikir perlu ada intervensi dan campur tangan pemerintah. Betul. Untuk mengangkat sejarah daerahnya sendiri tanpa melupakan juga bahwa kita ini bagian kesatuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini latar belakangnya itu keprihatinan. Iya. Lalu tujuan akhirnya nanti, goalnya itu apa rencana? Goalnya pengennya seperti bagaimana sejarah kemudian budaya daerah Kalteng itu dikenal sampai internasional. Kita belajar dari budaya K-pop. Budaya K-pop itu bukan bumi sekarang, tapi itu dicetak oleh pemerintah, didesain sedemikian rupa dari tahun 1980-an. Berapa puluh tahun mereka mendesain sehingga menjadi booming mendunia. Betul tadi kata Abah kan, bahwa harus ada intervensi. Korea sudah melakukan. Nah, ayo pemerintah kita intervensi. Kenapa? Budaya kita harus booming ke dunia. Karena itu identitas kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semaju apapun peradaban, kalau dia tanpa ada budayanya, tidak mengenal budayanya, anak-anak mudanya sama seperti manusia tanpa busana. Wah, luar biasa. Iya. Seperti saya nih. Saya kemana-mana kalau ada tampil acara apapun, kalau batik saya selalu pakai batik Kalteng. Ya, identitas. Identitas Kalteng. Dan kita tidak malu. Karena apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya kan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Betul. Jadi kita harus sama ini namanya benar-benar komitmen cinta Kalteng. Betul. Kita harus berkomitmen melakukan segala sesuatu ini dengan dasar cinta terhadap daerah kita. Betul. Dalam Islam juga dikatakan hubul waton minal iman, cinta negara, cinta daerah, cinta budaya, adat, itu adalah juga bagian daripada iman. Itu tujuannya itu. Saya tertarik sekali ya. Walaupun beberapa kali di luar daerah, di Jogja, di tim Taman Ismail Marzuki, dan juga di teater-teater lain lah. Dan sepertinya saya baru menemukan kali ini, walaupun dulu-dulu mungkin ya, tapi itu di luar sepengetahuan saya dan mungkin promosinya nggak sampai ke saya. Iya. Nah, tentang Habis Sukah nih, kita berbicara tentang Habis Sukah yang nanti sendera tarinya akan ditampilkan di akhir bulan Juli ini. Iya. Itu berapa jam tuh durasinya tuh? Durasinya 45 menit. Jadi kita biar padat, anak-anak nonton atau penonton itu tidak sempat ada kebosanan, tapi ceritanya masuk. Jadi singkat, padat, jelas, tepat sasaran. Nah, Dan itu nanti mungkin ada apa diceritakan apa namanya itu yang dibacakan. ada narasinya, ada dialog-dialog. Narasi dialog. Dan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia supaya Sebagian mudah. bahasa Dayak. Bahasa Dayaknya kita lebih kepada lagu, lebih kepada lagu. mantra. Kalau dialog karena ini kan penekanan penting terhadap peristiwa sejarahnya. Tidak semua orang ngerti bahasa Dayak, jadi kita masuknya dulu melalui bahasa Indonesia yang dipahami semua. Oh iya. Biar makin dikenal perlahan sambil mereka pelajari bahasa Dayak dari lagu-lagunya, mantra-mantranya. Dari lagu-lagu terus kemudian juga
ada kemungkinan ya dari penari-penari itu tidak semuanya orang Dayak asli kan ya. Betul. Mun hapan kutak itah, nah, dia paham ya kan? Iya. Oh, iya lah. Ya. Oke, itu gua. Saya lihat pegelaran pentas sendera tari Ngabesuka ini yang boleh saya anggap yang pertama saya tahu di Kalimantan Tengah ya dengan berbayar. Biasanya kan di booking untuk menampilkan ini gitu kan. Wah, juga atau diundang untuk menampilkan tarian ini segala macam. Nah, ini untuk berbayar. Seberapa besar optimisme dari tim sendera tari ini yang terdiri dari satu Pajawan Tingang Production, Pajawan Tingang Production, Sanggar Darung Tingang, Sanggar Darung Tingang Habibah Production, iya. Dan Sanggar Lawang Suri. Sanggar Lawang Suri, 3 ini menjadi asosiasi Penggiat Sendera Tari Kalimantan Tengah. Asosiasi Penggiat Sendera Tari Kalimantan Tengah. Singkatannya belum ada APSKT. APSKT gitu ya. Iya, APSKT. Asosiasi Penggiat Seni Kalimantan Sendera Tari Kalimantan Tengah. Wah. Jadi kita rubah aja namanya APSCK. Asosiasi Penggiat Seni Cinta Kalteng. Mantap. APSCK ya. Atau sok. Oke. Sahabat Kocak, komitmen Cinta Kalteng dimanapun Anda berada ini. Ayo, ini contoh loh, ini memotivasi kita, ini memberikan suatu semangat kepada kita sebagai putra Kalimantan Tengah. Ingat, saya sudah sering bilang, yang namanya Cinta Kalteng itu tidak harus dan tidak wajib dia putra yang turun-temurun di Kalimantan Tengah asli kayak tidak. Tapi siapapun yang berdomisili di Kalimantan Tengah, yang tinggal di Kalimantan Tengah, yang bekerja di Kalimantan Tengah, yang makan, minum dan buang hajat di Kalimantan Tengah ya. Ayo, jangan sampai kalau bahasa kami itu ada istilah namanya kalau bahasa Jerman itu ketulahan. Jangan sampai ketulahan kena tulah dari Kalimantan Tengah. Jadi dari sekarang tanamkan rasa cinta terhadap Kalimantan Tengah dengan memberikan sumbangsi apapun untuk mengangkat harkat, derajat, martabat Kalimantan Tengah sebagaimana anak-anak muda ini yang melakukan penggalian seni budaya Kalimantan Tengah dituangkan dalam sendera tari dan insya Allah ya seperti tadi menginginkan goalnya itu Kalimantan Tengah dikenal sampai internasional. Wah, nasional dan mancanegara. Iya, kadang-kadang kita malu juga loh. Amin kayak aku tuh. Kadang-kadang kan ewen misik dengan aku kan. Pak, dari mana Pak? Saya bilang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya bilang, oh Balikpapan ya. Saya gitu. Enggak, saya bilang Palangkaraya. Enggak, saya bukan. Habis itu sebelum kita jawab, Pontianak. Bukan, saya bilang. Kalimantan Tengah itu Palangkaraya. Banyak yang belum tahu. Anak tiri Pak jadinya. Oh, iya. Padahal luar biasa kita adalah sekarang ini setelah Papua terpecah. Iya. Kita adalah wilayah provinsi terluas. Iya. Di Indonesia. Harusnya ini memang harusnya dikenal loh. Iya, betul. Harusnya dikenal. Iya. Dan terima kasih atas karya-karyanya yang insya Allah membawa Kalimantan Tengah ini dikenal oleh mancanegara. Nah sekarang saya mau tanya nih, dalam sendera tari atau kesenian ini pernah tampil di mana aja? Oke, mungkin. Kalau untuk sendera tari nih Bah masih skala di Kalimantan Tengah. Kalau tari-tarian? Kalau tari-tarian kita udah sampai internasional. Luar negeri di mana aja luar negerinya? Jadi kalau sanggar pernah juara-juara sanggar tarinya, Pak Habibah? Alhamdulillah Mas. Sering. Ini kemarin saya dengar di Jakarta juara 2 ya Pak? Tahu tuh. Jadi jadi pernah kita tampil di Rainforest Festival Bah. Jadi di mana tuh? Di Sarawak. Oh Sarawak, Malaysia. Nah jadi untuk ngerokok boleh kan? Untuk ikut itu Bah, kita harus mengisi form dulu. Jadi ada berupa seleksi. Jadi kemarin itu penyelenggaranya tidak mau hanya menerima secara portofolio dari Sanggar Habibah, tapi beliau ingin langsung ketemu karena
Karena kalau untuk Dayak sudah ada Dayak Iban menurut dia, dan menurut dia juga Dayak itu sama, Dayak Iban maupun Dayak Ngaju itu sama. Nah, jadi saya berangkatlah ke Sarawak, meyakinkan penyelenggara boleh kita coba untuk penambahan yang pertama ini, kalau memang sangat bagus kita akan selalu menggunakan jasa Darultingnya. Oke. Perform dan alhamdulillah kita di main stage-nya, Bah. Stage utamanya di situ. Dari situ Biba dapat jaringan dari teman-teman Jepang, Australia, New Zealand dan lain-lain. Banyak kita bertukar informasi, kartu nama dan lain-lain. Dan di tahun itu juga, di tahun 2019 itu juga, bulan Desember kita berangkat lagi, Bah, ke Woodford Folk Festival di Brisbane, Australia. Oh itu, Iya. yang aku dukung itu. Iya, Sempat dukung. Mantap. Dan aku mau berangkat tuh, Oh iya. iya memang benar. Cuman nggak dapat izin. iya. Mau berangkat juga, sudah siap-siap. Iya, betul. Tapi ya oke. Nah, di mana lagi selain itu? Tapi ini usahanya luar biasa loh ya. Sampai berani meyakinkan kepada orang lain berangkat. Salah satu sumber dananya dari mana? Sebagian pribadi. Iya, pribadi, Bah. Karena ini awal-awal ya, Betul. awal pribadi. Apalagi kayak Sendera Tari nih, Bah, itu swadaya pribadi dari kami Iya. 3 sanggar ini, Bah. Makanya berbayar. Iya, Makanya berbayar. Oh, ini berbayar ya? Iya, makanya berbayar kalau ngambil suka. Wah, ini luar biasa ya sanggar. Sanggar tarinya sudah dikenal di mancanegara, sudah menampilkan tarian-tarian adat Dayak yang orang luar negeri ternyata taunya Dayak itu Sarawak, khusus Sarawak ya. Iya, Cuman betul. Dayak Iban, padahal Dayak ini kan bermacam-macam. Ada Dayak Bakumpai, ada Dayak Ngaju, ada Dayak Manyan. Ratusan. Ratusan ya, Iya. ratusan rumpun. Dan bahasa juga satu daerah bahkan satu desa dengan desa yang lain bisa berbeda bahasanya. Betul. Ini kehebatan, kekayaan alam Kalimantan Tengah ini dengan kekayaan bahasanya, kekayaan seninya, kekayaan budayanya, apalagi kalau kita lihat biodiversity-nya, kekayaan alam dan segala sesuatunya luar biasa Kalimantan Tengah ini. Betul. Cuma tinggal kita sendiri mau menggali atau tidak. Iya. Iya. Kan? Nah itu. Oke, nih tadi nyeletuk nih, berbayar nih. Nah kan gitu. Iya, ada sih celetukan orang bertanya-tanya, kenapa sih untuk pagelaran seni budaya begini aja kok perlu berbayar? Iya. Saya sempat jawab, jangan salah saya bilang. Seni ini sesuatu yang mahal, Betul. ya kan? Betul. Apalagi namanya kreasi, kreativitas, ide itu sangat mahal. Iya. Kita lihat kalau di daerah-daerah Bali misalnya, Iya. Jogja Jakarta. atau Jakarta, Heeh. sendera tarian biasa pun kita masuk bayar bahkan mahal loh. Iya. Ada yang sampai 1 juta, Betul. ada yang 500.000. Betul. Ini berapa? 30.000. 30.000 murah meriah. Murah Hari meriah. Kamis 25.000. Hari Kamis 25.000. Ayo sahabat cinta Kalteng semuanya, Hari Sabtu sold out. hari Sabtu sold out untuk 600 ya. Iya. Satu kali pentas 600 orang. Iya. Tribunnya luas. Ini 6 kali pentas. Ayo sahabat cinta Kalteng semua yang punya komitmen terhadap cinta Kalteng, hargai seni budaya Kalimantan Tengah. Kita bayar itu bukan artinya bayar cuma-cuma, tidak, tapi uang hasil bayaran kita itu adalah bisa dijadikan lagi tambahan modal untuk semakin menggali kekayaan budaya adat di Kalimantan Tengah. Bukan begitu? Betul. Nah, dan satu hal lagi, jangan pelit lah. Cuma 25.000 hari Kamis, Jumat Sabtu cuma 30.000, tapi kita akan terpuaskan dengan cerita kepahlawanan orang Kalimantan Tengah asli, yaitu Ngabe Angom Suka. Suka itu ya. Iya. Acaranya di Temanggung Tilung ya. Temanggung Tilung, panggung terbuka UPT Taman Budaya. Jalan Tilung 13. Tilung 13, UPT Taman Budaya, Jalan Ya Tilung 13 nih. Tilung 13 ya, sahabat kocak yang punya komitmen terhadap cinta Kalteng. Ya, bareng-bareng kita nonton ya. Oke. Silakan promosikan deh. Apa aja? Oke, ya mari kita tonton budaya kita. Tidak hanya cukup kata ayo semakin maju budaya dengan kita menghargai kebudayaan itu. Jangan jadikan kebudayaan kita hanya sebagai obral murahan, tapi jadikanlah
kebudayaan ini menjadi mahal karena itu adalah identitas bangsa kita, dan ini untuk menghidupkan seni budaya Kalteng, identitas Kalteng supaya dikenal dunia. Yuk bantu para seniman untuk nonton bersama-sama. Oh, Ya. mantap. Satu hal lagi, yang berbayar ini sudah beberapa kali. Kalau saya memang kalau Pak Jawan Tinggal menghidupi dirinya Pak itu dengan pentas jualan tiket. Oh, jualan tiket. Menghidupi dirinya dari dulu karena kita nggak mau ribut terus saling senggol antar sanggar. Dia terus dapat proyek di dinas, dapat proyek ini, itu udahlah gitu. Jadi kita sekarang bagaimana seniman belajar mandiri ya. Iya, seniman belajar mandiri, tidak ribut mengharap bantuan. Masa kita harus menadah tangan terus seperti ini? Dan optimisme kita harus Iya. dibangun. Iya. Gitu. Dan dengan begini kan masyarakat, calon-calon penonton dan kaderisasi penonton bisa menghargai karya-karya seniman. Jakarta udah melakukan puluhan tahun. Inggris saja itu dari tahun 1800-an. Jadi udah ratusan tahun mereka udah membangun opera itu ya. Iya. Seperti opera, teatering segala macam. opera Napoli itu mahal sekali. Oh. Dan orang rindu kapan? Karena mindset penontonnya sudah dicetak oleh para seniman. Ayo, ini karya mahal harus kita bayar. Kayak gini. Sekarang kita kaderisasi ini. Aku mau melamar nih. Jadi karyawan atau jadi pemain atau jadi penari atau jadi apalah misalnya, atau peran pembantu sampai di sana dipukulin tidur ya asal bisa tampil. Kayak gitu. Kenapa? Bukan apa-apa, sebagai pembuktian bahwasanya saya yang udah tua 52 tahun ini pun punya hasrat untuk membangkitkan seni budaya adat Kalimantan Tengah. Yang tua punya hasrat, punya niat, punya keinginan, masa yang muda enggak. Dan satu hal lagi, saya kira ini positif loh ya. Andai kata ini bisa bekerja sama dengan dunia pendidikan, betul, dan juga bekerja sama dengan pencegahan narkoba. Betul. Karena saya lihat nih, boleh dikatakan sama dengan olahraga. Iya. Kan olahraga katanya bisa mencegah pikiran anak-anak muda kita atau siapapun juga untuk terjerumus kepada narkoba. Kenapa nggak lewat sendera tari? Iya. Kayak gitu. Kenapa nggak lewat sanggar-sanggar? Nah, mungkin nanti juga kita bisa kolaborasi dengan BNN, baik itu provinsi atau pusat. Nanti kita akan fasilitasi supaya bisa ketemu, dan kita akan mungkin siapa tahu kita bisa mengikat kerjasama dengan mereka. Siap. Bahwasanya dengan tarian, dengan adat, dengan seni dan budaya ini, kita bisa juga membantu program mereka dalam pencegahan narkoba, kecanduan narkoba itu, gitu loh. Luar biasa nih. Karena terlalu asik kan berkesenian. Asik. Kalau sudah asik itu nggak lupa apa-apa tuh. Iya. Ingatnya itu toh. Apalagi yang asik ada cinlok gitu. Oh, banyak apa tuh? Waduh. Salah satu kasusnya ya. Berapa? Oh, dari teater, dari tarian. Oh, cinlok. Sekarang udah anak dua ya. Iya. Alhamdulillah. Waduh. Tapi di rumah nggak nari berdua kan, nggak kan? Siapa tahu kan ada ritual nari berdua dulu gitu kayak. Nanti kita wujudkan. Tariannya beda ya. Oke. Arbendi, sekarang aku sekali lagi ulang pertanyaan di awal tadi. Sampai mana nih optimisme kamu dalam penyelenggaraan yang mungkin yang besar-besaran baru ini ya, tentang sampai 1.800 6 kali 6 3.600 Iya. Apakah ini akan sesuai dengan ekspektasi? Ya kita selalu optimis. Kalau optimis ya, kalau nggak optimis gimana kita bisa maju? Ya, betul. Jadi kita optimis, kita sanggup menembus itu. Tapi juga kita kan dalam berkesenian, di dalam manajemen pertunjukan, kita selalu menyiapkan alternatif terbaik dan alternatif terburuk. Skenario ini udah kita lakukan sedemikian rupa supaya alternatif terburuk ini nggak terjadi. Kita udah susun skenario supaya dapat yang optimisnya. Makanya kami selalu optimis, nggak ada kata tidak optimis. Kalau kita pesimis ya nggak akan maju kesenian kita. Betul kan Kak Biba? Oke, cinta Kalteng nih, cinta Kalteng siap mendukung optimisme Anda. Iya. Dan saya Habib Ismail bin Yahya, atau orang biasa nyebut saya Habib Ismail Kalteng. Kalau di luar bilang, Habib Ismail mana? Habib Ismail Kalteng. Iya. Jadi minta Kalteng.
Saya juga ya ini sampai ke Mekah, sampai ke luar negeri juga saya bawa tas. Atau orang tuh apa namanya itu butah, lanjung, lontong, rambat, lanjung, lontong, rambat. Itu kemarin waktu saya beberapa kali ke Mekah saya bawa, saya kasih. Dan bahkan banyak waktu itu pesanan-pesanan dari mereka, tapi sayangnya industri kita belum mampu untuk untuk menyediakan atau memenuhi permintaan itu dengan kapasitas besar. Gitu ya. Ya kita dan lagi juga produksi kita ini masih mahal lah, biaya produksinya. Jadi mungkin kedepannya masalah rotan, kekayaan alam Kalimantan Tengah, tarian dan apapun juga tentang Kalimantan Tengah ini insya Allah akan kita angkat menjadikan agar apa Kalimantan Tengah ini dikenal dan bukan jadi kenal, disegani oleh seluruh wilayah di Indonesia ini bahkan mancanegara. Oke, ada promosi lagi yang mau disampaikan? Silakan Ayo Bang. Diajak, ayo promosi atau ajak semuanya. Tapi jangan bilang gratis ya. Semua ini nggak ada yang gratis, mahal. Seni budaya itu harus dihargai. Betul. Oke, teman-teman, support dan apresiasi karya negeri dengan beli tiket Sendera Tari Ngabe Anum Suka. Cinta Kalteng. Satu tiket Anda sangat berarti untuk kesenian Kalteng. Dan ini juga kan menghidupkan UMKM juga. Jadi tatkala ada pagelaran Sendera Tari ini atau pentas ini, tentunya masyarakat mungkin ada yang gerobak pentol, ada itu mendukung program pemerintah dalam recovery ekonomi, pemulihan ekonomi ini pasca pandemi. Pandemi kemarin latihan terus ya, nggak ada penampilan ya, nggak ada penampilan, tapi latihan terus semua ya. Nggak apa, semuanya lewat ya. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian itu adalah hikmah dari Tuhan untuk memperkuat diri kita, memperkuat pikiran kita, memperkuat semangat kita, ya kan? Dan alhamdulillah semuanya sudah berlalu dan tinggal kita sekarang ini bagaimana menjadikan hidup kita, aktivitas kita ini berguna untuk bangsa, negara dan khususnya daerah kita. Sukses untuk asosiasi penggiat seni tari Kalimantan Tengah. Asosiasi penggiat seni tari Kalimantan Tengah atau asosiasi penggiat seni tari Cinta Kalteng. Oke, sahabat Kocak, komitmen Cinta Kalteng dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk mendukung ini semua. Subscribe, like, bahkan share, dan tolong beritahu teman-teman semua bahwasanya kita warga Kalimantan Tengah punya kewajiban untuk membangun peradaban Kalimantan Tengah, mengenalkan tentang Kalimantan Tengah, dan juga satu hal, berkorban demi daerah yang kita cintai ini, Kalimantan. Oke, dan terakhir sebelum ini berakhir, sama-sama saya mengajak lagi untuk salam Cinta Kalteng ya. Oke, salam Cinta Kalteng, cinta Kalteng, cinta NKRI. Oke, ya nanti kita sambung lagi dalam event-event selanjutnya atau mungkin dalam obrolan selanjutnya. Ini cuma ngobrol aja, dan mudah-mudahan ini bisa di samping ngobrol menambah wawasan, menambah pengetahuan, juga bisa menghibur Anda semua. Oke, terima kasih Bang Arbendi, Habibah. Terima kasih atas kehadirannya di sini, dan saya mendoakan setiap saat kesuksesan akan ada untuk kita semua. Amin. Dan Tuhan menyertai semua kegiatan kita, merestui kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Salam Kocak, salam Cinta Kalteng, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.